سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita berkumpul kembali di masjid kita yang mulia ini untuk kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan taslim kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah. Tentu sebuah kebaikan yang Allah berikan kepada kita sekalian, umur yang panjang, suatu hal yang selalu diingatkan oleh kita, terutama di Indonesia, bahwa biasanya dan sering-sering di bulan Ramadan kita kuat beribadah, setelah lepas biasanya lepas lagi, ya. Maka sebagai muqaddimah, mari kita dengarkan satu nasihat yang sangat baik menjelang akhir Ramadan yang lalu. Ada kalimat begini, dan nanti insyaallah kita bahas tentang hal tersebut. Nasihatnya bunyinya begini, Bapak Ibu. Jika nanti Ramadan berlalu, maka ingatlah bahwa kalian pernah bangun makan sahur. Itu artinya kalian sanggup untuk bangun sebelum waktu subuh. Untuk itu, nanti kalau Ramadan berlalu, jangan lagi kalian terlambat sholat subuh, sebab kalian sudah terbiasa untuk bangun sebelum waktu. Ya. Nasihat yang kedua yang sangat penting, masih tentang sholat. Dikatakan bahwa jika Ramadan nanti berlalu, ingatlah bahwa kalian pernah melaksanakan sholat yang panjang, 11 bahkan mungkin 23 rakaat. Itu artinya sebenarnya kalian sanggup untuk berdiri berlama-lama melakukan sholat. Maka nanti jika Ramadan berlalu, di luar bulan Ramadan, jangan lagi kalian sholat tergesa-gesa, karena kalian sebenarnya sanggup untuk berdiri berlama-lama. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, berangkat dari itu, mari kita pelajari satu ayat potongan di surah An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah ditetapkan waktu-waktunya oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, penjelasannya kita ambil potongan penjelasannya, bahwa kita semua tahu bahwa salat itu ada waktu-waktu yang terlarang untuk kita melaksanakan sholat sunnah. Dan waktu terlarang itu umumnya 3. Yang pertama, setelah sholat subuh. Yang kedua, seketika zawal, waktu matahari berada di pertengahan. Dan yang ketiga, setelah sholat asar. Nah, namun
Bapak Ibu jamaah sekalian, ada beberapa jenis sholat sunnah yang boleh dilaksanakan di waktu terlarang. Jadi ada beberapa sholat sunnah yang boleh dilaksanakan di waktu terlarang tersebut. Yang pertama, jenis sholat sunnah yang boleh dilakukan di waktu terlarang adalah sholat tahiyatul masjid. Itu boleh dilakukan setelah sholat subuh, setelah sholat asar, atau di waktu-waktu terlarang. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahdukumul masjid fala yajlis hatta yarka rak'atain." Jika kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan sampai duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Jadi nanti Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada yang masuk ke masjid setelah salat subuh ini, ya, lalu dia sholat 2 rakaat dan niatnya salat tahiyatul masjid, maka itu boleh. Jangan heran, ya. Atau dia masuk setelah asar, maka itu boleh. Dalam penjelasan ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa yang dinisbatkan kepada pendapat Imam Syafi'i, sholat ini dikenal dengan sholat dzatul asbab, sholat yang ada sebab-sebabnya. Maka tahiyatul masjid salah satu diantaranya yang dibolehkan dilakukan di waktu terlarang. Bahkan dalil yang lebih kuat, sebelum kita lanjut, yang mana lebih utama Bapak, terutama Bapak-Bapak, ya, kalau hari Jumat sholat atau mendengarkan khutbah, yang mana lebih utama? Mendengarkan khutbah. Itulah sebabnya kenapa kalau orang masuk ke dalam masjid di hari Jumat, sedangkan azan berkumandang dan khatib sudah naik di atas mimbar, itu yang lebih kuat, lebih rajih adalah sekalipun azan berkumandang, kita langsung sholat. Langsung sholat dan tidak perlu menunggu azan selesai. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tahiyatul masjid ini, Rasulullah SAW sementara berkhutbah, ada sahabat yang masuk, langsung duduk. Maka Rasulullah mengatakan, "As-sallaita?" Sudah salat? Sahabat itu bilang, "Belum." Maka Nabi bilang, "Kum wasalli." Bangkitlah dan salatlah. Yang di situ sambungan hadisnya, Nabi diam, sakatan Nabi. Nabi diam sampai orang itu menyelesaikan salatnya. Maka pelajarannya adalah tahiyatul masjid sekalipun di waktu terlarang, bahkan di waktu yang utama, khutbah sementara berlangsung, sebaiknya dia tetap melakukan tahiyatul masjid dengan catatan tahiyatul masjidnya dilaksanakan sesingkat mungkin. Jadi kira-kira Al-Fatihah saja, bacaan ruku dan sujudnya 1 atau 3 kali, lalu dia salam, lalu fokus mendengarkan khutbah. Ya. Catatan berikutnya, khusus kita yang bapak-bapak, bahwa dalam hadis itu Nabi diam untuk memberikan kesempatan kepada sahabat tersebut menyelesaikan sholatnya. Itu karena yang terjadi di zaman Nabi yang terlambat cuma satu. Cuma itu yang terlambat. Jadi jangan sampai bilang, kalau orang tahiyatul masjid Ustaz, khutbah Jumat, khatibnya harus diam. Itu peristiwa di zaman Nabi. Karena di zaman Nabi itu yang terlambat cuma satu. Kalau zaman sekarang, banyak yang datang terlambat, nah khatib harus diam, tidak selesai khutbah ya. Maka itu catatan pentingnya. Itu jenis pertama, sholat yang boleh dilakukan di waktu terlarang. Yang kedua, sholat jenazah. Sholat jenazah, Bapak Ibu jamaah sekalian, boleh dilakukan di waktu terlarang setelah sholat asar. Bahkan jangankan sholatnya, menguburkan jenazah itu sebenarnya makruh hukumnya di waktu terlarang, apalagi malam. Tetapi jika dibutuhkan,
darurat, maka boleh menguburkan jenazah setelah asar, bahkan di waktu malam. Dan ini terjadi selalu di Makkah dan Madinah. Bapak Ibu yang biasa umroh, itu hampir setiap sholat 5 waktu itu pasti ada yang meninggal dunia dan kita sholat jenazah. Alhasil tentang sholatnya, boleh melaksanakan sholat jenazah sekalipun setelah asar atau di waktu terlarang. Kenapa? Karena dia dianggap waktu darurat, sholat yang darurat. Kalau di Indonesia keadaannya orang melaksanakan sholat jenazah di waktu terlarang, misalnya asar itu biasanya sebabnya karena menunggu keluarga yang mau datang. Jangki dulu Ustaz, jangki sembayangi dulu kodong, masih ada anak-anak ya, terakhir minalia. Terakhir minalia, itu alasan kita. Maka kadang-kadang yang padahal dia meninggalnya kemarin duhur, yang sebaiknya dia dikuburkan paling lambat duhur, karena ulama kita di Indonesia itu menghitung 5 sholat waktu. Kalau sudah lewat itu dianggap melanggar. Tetapi jika memang darurat, keluarga mengatakan jangan dulu, tunggu dulu keluarganya, maka terjadi penundaan yang sampai di waktu terlarang, maka sholat jenazah boleh dilakukan setelah asar. Bahkan banyak terjadi 5:30 ya, setelah asar sudah dimandikan, ternyata mau disolati, tunggu dulu Pak Ustadz, sudah di bandara mi. Maksudnya di bandara mana? Bandara Makassar atau bandara di sana? Di bandara di sana Ustadz, 1 jam juga dong Surabaya. Cocok Mia terbangnya 1 jam, tapi dia menunggunya. Akhirnya ditunda, datang sampai di bandara Makassar jam 4:30. Perjalanan 1 jam, maka 5:30 itu karena dia darurat, maka boleh dilakukan. Dengan satu catatan, disarankan oleh para ulama bahwa sebaiknya berdasarkan hadis Nabi, jenazah itu disegerakan pelaksanaannya ya, dan tidak perlu ditunda hanya karena ada yang ditunggu. Kalaupun nanti kerabatnya ini bilang terakhir kodong kulihat, saya mau ikut sholat jenazah, maka sebenarnya sholat jenazah boleh dilakukan di kubur. Dilaksanakan saja segera, sholati, bawa ke kubur. Kalau keluarganya ini yang terlambat tidak mendapati, maka dia boleh sholat jenazah di kubur. Jadi sholat jenazah boleh dilakukan di kubur. Kenapa? Pertama, Nabi pernah melakukannya. Yang kedua, karena sholat jenazah tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya. Jadi sholat jenazah itu boleh dilakukan di kubur karena tidak ada rukuk dan sujudnya. Dan Nabi pernah lakukan. Kita dengarkan dalilnya. Suatu saat Nabi SAW, Bapak Ibu jamaah sekalian, itu lewat di depan masjid. Beliau, Nabi kita itu selalu memperhatikan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Nah, beliau lewat di depan masjid, dia tidak lihat mana itu ibu-ibu yang biasa sapu-sapu masjid. Maka ditanyalah sahabat, mana itu ibu-ibu yang biasa bersih-bersih masjid. Jadi ini juga menunjukkan bahwa marbot masjid itu pahalanya besar, bahkan jaminannya surga. Ya. Maka sahabat mengatakan, sudah meninggal Nabi. Maka disebutkan dalam riwayat, wajah Nabi sedikit berubah. Beliau marah karena tidak dikasih tahu. Maka Nabi bilang, kenapa kalian tidak kasih tahu saya? Maka para sahabat mengatakan, tabi Nabi, kami tidak kasih tahu ki bila meninggal itu ibu, karena kami khawatir menyibukkan Nabi. Maka Nabi bilang, dullani ala kabriha, coba kasih tahu saya di mana kuburnya. Maka berangkatlah Nabi dengan beberapa sahabat. Catatannya beberapa orang saja, beberapa orang. Dan Nabi melaksanakan salat jenazah di kubur sahabiah itu. Alhasil
Catatannya sekali lagi, sholat jenazah di kubur sebaiknya beberapa orang saja, jangan banyak. Kalau banyak rawan. Dan ini pernah terjadi Pak, kira-kira 2 tahun lalu ada ulama besar di Indonesia ya meninggal dunia, itu murid-muridnya melaksanakan sholat jenazah di pekuburan dan terlalu banyak akhirnya jadi fitnah, dibully orang. Katanya tidak boleh orang sholat di masjid yang ada kuburannya, ini malah sholat di kuburan. Yang memprotes tidak mengerti bahwa sholat jenazah boleh dilakukan di kuburan, tapi yang diprotes juga kebablasan, terlalu banyak sekali Pak, itu berapa saf. Nah, kuburan di Indonesia itu beda di kuburan di Arab. Kuburan di Indonesia dempet-dempet, jadi satu di disolati, tapi karena banyak safnya, bisa banyak sekali. Itu catatannya. Jadi sekali lagi, sholat jenazah boleh dilakukan di waktu terlarang. Yang terakhir, supaya kita bisa tanya jawab. Yang terakhir, dan ini pengulangan tapi penting untuk kita bahas sedikit. Sholat yang boleh dilakukan di waktu terlarang adalah sholat sunnah qadha, mengqadha sholat sunnah. Dalilnya adalah Nabi SAW pernah setelah asar pulang ke rumah Aisyah. Di kamar Aisyah beliau sholat setelah asar. Aisyah dalam riwayat itu menunggu Nabi sampai selesai. Jadi di sini juga ada 2 cara menegur orang. Menegur ketika dia baru mau melaksanakan, atau menunggu sampai selesai. Ternyata Nabi setelah sholat, Aisyah mengatakan, tabi Nabi, bukankah tidak ada sholat sunnah setelah asar? Maka Nabi tersenyum. Nabi mengatakan, la ya Aisyah, bukan, ini bukan sholat sunnah ba'diyah asar, ini sholat sunnah ba'diyah zuhur yang tadi tertunda karena di masjid banyak tamu. Jadi Nabi setelah salat zuhur, kan seperti yang sering kita jelaskan, Nabi kalau selesai sholat itu membalikkan tubuhnya begini. Ternyata banyak orang datang bertanya kepada Nabi, dan Nabi selalu semangat kalau ada yang bertanya tentang agama ini. Mudah-mudahan mereka bisa lebih paham, yang belum Islam bisa masuk Islam. Tadi terlalu banyak tamu, nanti selesai pertanyaan itu setelah waktu asar masuk. Nah, saya tidak sempat sholat ba'diyah zuhur. Makanya setelah asar ini saya pulang melaksanakan sholat sunnah ba'diyah zuhur setelah asar di rumah. Nah, ini juga memberikan petunjuk. Yang pertama, sekali lagi, boleh melaksanakan sholat sunnah qadha di waktu terlarang. Yang kedua, sebaiknya kalau kita mengqadha sholat dan di waktu terlarang, sebaiknya dilakukan di rumah. Kalau misalnya termasuk sholat sunnah subuh, misalnya bapak ibu ke masjid dari rumah, belum sholat di rumah karena menghitung perjalanan, ternyata ada perubahan yang biasanya 15 menit berubah jadi 12 menit, sampai di masjid tinggal 1 menit, berarti belum sholat qabliyah. Akhirnya kita tidak sholat. Begitu qomat kita sholat subuh berjamaah. Nah, setelah sholat subuh berjamaah, boleh kita melaksanakan sunnah qabliyah, tapi sebaiknya pulang ke rumah. Untuk apa? Untuk tidak menimbulkan fitnah. Nanti begitu selesai, assalamualaikum langsung berdiri sholat sunnah. Sunnah bilang teman, sembahyang apa kon tuh? Ini hal yang perlu dijaga. Kecuali kalau masjidnya sudah seperti ini, sudah biasa. Itu sudah pernah dijelaskan sama Ustadz, maka orang akan diam, sudah mengerti. Untuk ini juga catatan berikutnya, ulama berbeda pendapat. Apakah sholat sunnah qadha itu yang dilakukan setelah misalnya setelah salat subuh, apakah dilakukan setelah sholat atau ditunda sampai terbit matahari?
Sebagian ulama mengatakan sebaiknya dia tunda qadanya sampai terbit matahari. Tetapi sekali lagi boleh dilakukan selesai sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi, berzikir sebentar, lalu melaksanakan sholat qabliyahnya itu di qada, entah di rumah atau entah di masjid yang sudah terbiasa. Saya mundur sedikit tentang mengqada sholat mengqada sholat di waktu terlarang. Saya pernah kayak cerita, ada pernah bapak-bapak tertidur Pak. Dia sholat asar bersama saya di masjid, dia pas di samping saya. Setelah selesai sholat asar, dia bilang sama saya, Ustadz, saya belum sholat duhur. Padahal ini tadi sholat asar. Saya bilang, kenapa bisa Pak? Dia bilang, tadi saya tidur jam 10. Saya tidur jam 10 pagi, nanti asar ini baru saya bangun dan saya pergi sholat asar. Bagaimana ini Ustadz? Sudah mau sholat asar, belum pas sholat duhur. Saya bilang, berdiri Maki sholat. Dilakukan sholat duhur tak? Niat sholat duhur. Apa yang terjadi? Begitu itu bapak bangkit untuk sholat duhur, di belakang ada yang berteriak, woi, sembahyang apa jo Pak? Dia sebut namanya. Sembahyang apa gitu Pak? Untuk yang di sampingnya bilang, woi, jangan mau tegur ki, itu ada ustaz di sampingnya. Maksudnya saya saja tidak menegur karena dia sebenarnya sudah beritahu. Ini juga berhubungan dengan sholat qada, tapi dia sholat wajib. Jadi dia belum sholat wajib duhur dan dia sholat asar, maka boleh dia mundur. Setelah sholat asar dia sholat duhur dan tidak perlu mengganti niatnya. Bagaimana Ustaz? Ku ganti tadi niatku tadi itu tadi niat sholat duhur, sekarang sholat asar. Tidak perlu, karena tadi dia sudah ketika takbiratul ihram sudah niat sholat asar. Yang duhurnya itulah yang disebut dengan mengqada. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian, beberapa penjelasan singkat untuk pertemuan kita yang pertama ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita dan mempertegas apa yang pernah kita pahami selama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sisanya kalau ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Ustaz tentang salat tahiyatul masjid dengan qablah subuh, salat sunat. Ustaz, ketika saya ini terlambat ke masjid kira-kira 3 menit lagi atau 2 menit lagi atau 4 menit lagi, saya tiba di masjid subuh ini atau subuh tadi. Apakah saya salat tahiyatul masjid dulu atau qablah subuh, salat sunnah qablah subuh? Yang kedua Ustaz, masalah salat Idul Adha atau Idul Fitri dengan salat Jumat. Ketika bersamaan waktunya, ada pendapat yang mengatakan kalau sudah salat Idul Fitri atau Adha, itu Jumat tidak lagi. Sedangkan kita tahu keduanya bahwa salat Jumat itu wajib, sementara salat Idul Fitri atau Adha itu sunat. Bagaimana ini Ustaz? Baik Pak. Kembali mengkadah ini ada ulama yang biasa di TikTok mengatakan bahwa salat-salat yang lalu yang kita tidak lakukan karena malas atau karena kafir itu bisa yang tahun. Baik. Bagaimana ini Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, yang mana didahulukan urutannya? Kalau kita masuk masjid, masjid dulu baru qabliyah atau sebaliknya? Jawabannya tentu tahiyatul masjid dulu. Ya, mungkin ada yang mengatakan, bukankah tahiyatul masjid qabliyah itu lebih utama daripada tahiyatul masjid? Maka betul, qabliyah itu lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada tahiyatul masjid. Tetapi secara urutan, maka dia qabliyah itu disebut sebagai sholat yang lebih dekat kepada wajibnya, maka dia dibelakangkan. Jadi tidak selamanya yang utama itu yang pertama. Begitu jelas Pak ya?
Jadi tahiyatul masjid dulu, atau kalau dia terbiasa dengan sholat sunnah wudhu, maka dia berurut sunnah wudhu dulu, tahiyatul masjid, baru qabliyah. Jelas ini Pak? Baik. Kemudian bagian yang kedua tentang idzal taqa, kalau bertemu antara Jumat dengan hari raya, maka gugurlah kewajiban Jumat. Tapi tidak sampai di situ. Memang disebutkan bahwa sekali lagi, jika bertemu hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, dengan hari Jumat, misalnya andaikan ini hari adalah hari raya, Idul Adha ini sebentar, ya toh? Maka kita pergi sholat Idul Adha, maka laki-laki itu gugur kewajibannya untuk sholat Jumat, masih koma. Yang gugur kewajibannya sholat Jumat adalah yang tinggal jauh dari masjid, masjid. Adapun pengurus masjid, Pak Imam dan pengurus inti dan yang tetangga masjid tetap wajib sholat Jumat. Jadi jangan sampai gara-gara hadis ini tidak selesai bilang ada hadisnya beda Ustaz. Kalau ketemu hari Jumat dengan hari raya, sudah tadi sembahyang Jumat, sembahyang Idul Adha, berarti tidak pergi masalah Jumat. Dekat sekali rumahmu dengan masjid, ke masjid ki. Yang gugur kewajibannya itu adalah yang misalnya dia sudah salat Idul Adha di pagi hari, lalu dia pergi jauh, maka itu gugur kewajibannya salat Jumat. Yang itulah kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa salat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya wajib, karena dia bisa menggugurkan salat Jumat. Jadi itulah sebabnya jangan heran Bapak Ibu kalau ada protokol nanti salat Idul Fitri Idul Adha mengatakan tolong para jamaah jangan bergerak meninggalkan lapangan sebelum khutbah selesai. Sampai disambung, karena khutbah adalah rangkaian salat Id. Itu wajar karena dia mengambil pendalilan dari sini. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana hukumnya orang yang pernah puluhan tahun tidak sholat, istilahnya bannaki, sejak dia akhir balik sampai nanti umur 50 tahun baru pi hijrah, baru pi tobat. Untuk menjawab itu, izinkan saya mundur sedikit Pak. Tadi kita sudah membahas tentang mengqadha sholat sunnah. Ya. Yang kedua, sholat wajib diqadha. Betul, sholat wajib diqadha itu jika sholat wajibnya dekat di hari itu. Misalnya peristiwa tadi, dia tidak sempat sholat duhur, nanti asar baru dia ingat bahwa dia tidak sholat duhur. Itu namanya mengqadha sholat duhurnya yang tertinggal di hari itu. Atau dia bangun jam 7 pagi, artinya dia belum sholat subuh. Pertanyaannya, apakah dia harus sholat subuh? Harus sholat subuh. Sayangnya di orang Sulawesi, saya masih ingat dulu Pak, saya masih kecil, itu ada prinsipnya orang tua di Jalan Latimojong dulu, di rumah kami dulu, itu kalau tidak sholat subuh, terlambat bangun, tak kalah jam mau ke sholat. Iya, karena prinsipnya Islam itu singkatan, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Jadi kalau tidak salah subuh kok tak kalah jam mau ke sembahyang. Ini juga masalah. Alhasil bahwa sekalipun bangun sholat jam 7, maka dia tetap sholat subuh. Bahkan kalau ditanya apakah sholat sunnah qabliyah, jawabannya iya. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi. Ini pernah kita ceritakan. Saya lupa apakah itu di perang Hunain nampaknya Pak. Saya nanti pastikan lagi. Peristiwa perang Hunain, Nabi pulang dari peperangan,
nampaknya bukan Hunain. Selesai perang, beliau tertidur di satu lapangan yang luas. Ternyata karena capek, nanti terbit matahari, beliau terbangun. Apa yang terjadi? Ketika terbangun, beliau suruh Bilal mengumandangkan azan. Padahal sudah terbit matahari ini. Setelah azan berkumandang, Nabi sholat qabliyah dulu, baru sholat subuh. Itu qada yang berhubungan dengan sholat wajib yang jaraknya dekat di hari itu. Adapun sholat yang tertinggal puluhan tahun, maka yang kuat Pak, yang rajih, dia tidak perlu mengqada. Sekalipun izinkan saya menyebut nama, tidak apa-apa, ini bukan gibah. Ustadz Abdul Somad UAS dan beberapa ustadz-ustadz yang Habib itu mengatakan wajib mengqada. Iya, jadi dia pernah tidak sholat. Bayangkan Pak, akhir balik itu laki-laki umur berapa Pak? 12 tahun. Umumnya 12 Pak di? 12. Kalau berdasarkan hitungan hadis itu 10 tahun sudah balik. Berdasarkan Nabi mengatakan, suruhlah anakmu sholat di umur 7 tahun. Kalau dia tidak mau sholat dan sudah umur 10 tahun, pukullah. Berarti balik itu 10 tahun. Tapi di Indonesia ukurannya 12 tahun. Bayangkan Pak, orang tidak sholat mulai umur 12 tahun. Nanti dia tobat, hijrah di umur katakanlah 40 tahun. Berarti lepas 18 tahun ya. 28 tahun. Kira-kira bagaimana caranya dia mengqada itu Pak? Saya yakin dia capek. Dia akan capek. Bayangkan 28 tahun, satu hari 5 kali 360. 360 kali 5 kali 360 sekitar 1800. 1800 kali 28 tahun. Deh. Nah bilang itu anak yang nua, bapak yang sudah taubat. Lah deh. Taubat maki ses saja ki. Itu bisa membuat dia kecewa dan dia bisa balik lagi kepada keburukannya. Tapi kita pakai dalil. Dalil yang pertama, bahwa tidak perlu mengqada sholat yang tertinggal puluhan tahun itu adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, umirna biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah. Kami diperintah untuk membayar, mengqada puasa yang tertinggal, puasa wajib, tapi tidak diperintahkan untuk mengqada sholat yang tertinggal. Bayangkan Pak, ibu-ibu setiap bulan 7 hari tertinggal sholatnya, tapi tidak diperintah untuk mengqada itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa orang yang tidak sholat secara sengaja kafir. Pendapat Imam Ahmad mengatakan kafir. Maka orang kafir tidak wajib sholat. Nah, ketika umur 40 tahun, dia bertobat, maka taubatnya menutupi seluruh dosa-dosanya yang lalu. Berdasarkan hadis, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Dalam riwayat tahdimu ma qablaha. Taubat itu meruntuhkan semua dosa-dosa yang telah lampau. Itu enaknya dalam Islam. Semua dosa-dosa kita yang lampau, setelah bertobat, hancur semuanya. Musnah, alhamdulillah, dihapus. Tapi catatan yang penting, dosa yang dimaksud adalah dosa dengan Allah. Tapi dosa dengan manusia tidak selesai sampai hari kiamat. Dia harus tetap dipertanggungjawabkan. Jadi memang berdosa kepada Allah berat, tetapi minta ampunnya gampang. Bikin dosa sama Allah bahaya memang. Tapi begitu bertobat, pintu tobat terbuka dan langsung dihapuskan. Tapi berdosa kepada manusia, tidak selesai Pak. Apalagi kalau orang itu mengatakan, kutunggu kau di hari kiamat. Jangan lalu ki bilang, iyo ketemu Pak, masalah itu. Kasih selesai memang di sini. Kalau bisa dikasih selesai di dunia, kasih selesai memang. Supaya di akhirat tidak aneh. Tapi ada tahu orang rewa Pak. Bahkan, minta maaf Ibu, ini terjadi banyak-banyak di ibu-ibu. Saya tidak mengerti, ternyata orang Indonesia itu rata-rata pendendam ya. Terutama ibu-ibu. Tapi di sini tidak ada insya Allah. Saya pernah dapati ada ibu-ibu curhat sama saya di pengajian. Dia bilang, Ustadz,
apakah wasiat itu harus dilaksanakan? Saya bilang, umumnya wasiat harus dilaksanakan, tapi semampunya. Kalau ada keadaan yang tidak mungkin, tidak memungkinkan, maka tidak perlu dilaksanakan. Saya bilang, dia bilang, apa contohnya Ustaz? Saya bilang, misalnya ini peristiwa, ada bapak-bapak berwasiat, kalau saya mati nanti tolong saya disolati di tempat saya sering berdiri. Ternyata dia berdiri di ujung kalau sholat. Itu tidak mesti dilaksanakan. Ibu-ibu tuh bilang, wasiatnya ini parah sekali Ustaz. Saya bilang, apa Bu? Dia bilang, ada orang sebelum dia meninggal, saat-saat sakrat, dia sempat berpesan kepada anak-anaknya, dia bilang, janganlah lo kau baku baik sama itu orang. Bayangkan, ini sudah mau mati, masih ada bibit permusuhan dalam, bukan bibit, kayaknya sudah dendam kesumat. Ya, janganlah lo kau baku baik, kau bombek kau seumur hidupku, padahal sudah orang mati. Coba bayangkan itu di mana otak dan hatinya orang itu. Ya, wasiat seperti ini tidak perlu dilakukan. Tapi tidak berdosa aja itu Ustaz. Ternyata ketahuan bahwa yang berwasiat itu adalah mamaknya ke dia. Tidak berdosa aja itu Ustaz. Kulanggar ki wasiatnya mamak, kulang tidak. Tidak semua perintah orang tua itu harus dilaksanakan. Iya. Jadi itu. Yang ketiga tadi dalilnya adalah bahwa kalau seandainya diwajibkan untuk mengqadha salat yang puluhan tahun, itu bisa membuat dia frustrasi. Maka apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah dia banyak-banyak bertobat, beristighfar, dan kalau ada kelebihan-kelebihan rezeki, maka dia banyak-banyak bersedekah. Mudah-mudahan itu bisa menutupi kesalahan-kesalahannya yang masa lalu. Dan sekali lagi, seperti hadis Nabi yang sering kita jelaskan, sebaik-baik sedekah yang dia usahakan adalah sedekah dengan air minum. Iya Pak, begitu Allah. Baik Bu, ya silakan. Ya, bisa mikrofon untuk Ibu. Ada ibu Baik. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, kebetulan orang tua umumnya itu di atas gunung. Iya. Terus anak-anak kan sudah pada tua, anak-anaknya sudah pada tua. Tidak mungkin kalau berziarah kita selalu bisa naik ke atas tetapi mendaki jurang tempatnya. Apakah bisa kita pindahkan kuburannya di bawah? Karena mengingat anak-anak susah kalau mau pergi berziarah, kami berencana memindahkan kuburannya di dekat dengan kuburan yang lain, saudara-saudara yang lain di bawah di belakang rumah keluarga. Kebetulan ada kuburan keluarga yang di bawah. Bagaimana hukumnya itu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan Ibu sudah pernah dipertanyakan kepada ulama sejak zaman dahulu kala. Apa hukumnya memindahkan jasad? Jadi jasad, jadi bukan sebenarnya jasadnya yang dimaksud untuk dipindahkan. Maka hukumnya haram kecuali darurat. Tidak boleh. Hukumnya haram memindahkan jenazah kecuali darurat. Kenapa? Nabi dalam ajaran agama kita, jasad mayat itu perlu dimuliakan, dijaga. Maka diharamkan untuk memindahkan jenazah, jasadnya, jika memang tidak darurat. Dan salah satu bentuk darurat, misalnya yang terjadi di kantor gubernur itu, ya, kantor gubernur itu pekuburan dulu tuh. Dia dipindahkan karena memang dibutuhkan dan memang masuk dalam kategori darurat. Adapun pertanyaan Ibu, dari seluruh kitab-kitab yang kami baca dan kami pelajari juga dari para ulama, bahwa itu tidak masuk dalam keadaan darurat, maka tidak usah. Bagaimana Ustadz? Nah, mau kodon ziarahi, nah tua semua makini kalau main naik di atas gunung, maka hukum ziarahnya itu tidak perlu tidak mesti harus naik ke atas, mendekat ke situ saja itu sudah cukup dan mendoakannya. Ya, jadi tidak perlu bikin capek-capek
bahwa harus dipindahkan. Itulah sebabnya ini sebagai tambahan Ibu. Jadi yang pertama tambahannya, jangan mikir kasih pindah jenazah orang tua tak, ya, karena itu tidak boleh secara khusus dalam agama kita, kecuali kalau betul-betul darurat, ya. Dan darurat itu untuk ukuran agama, bukan ukuran perasaan. Yang kedua, supaya lebih baik keadaan ruh orang tua tak, keluarga tak itu, maka banyak-banyak didoakan dan banyak-banyak bersedekah atas namanya, itu jauh lebih bermanfaat. Minta maaf Bu, jawabannya mungkin mengecewakan. Iya, begitu Ibu. Minta maaf. Iya. Baik Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Suaranya bagus. Waalaikumsalam. Iya Bu, iya. Tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa kita bisa mengkodok sholat sunnah. Bagaimana kalau misalnya Ustaz kita kan berdiri sholat berjamaah di sholat, tapi kopiahnya baru 2 rakaat kita laksanakan. Jadi dilaksanakan pada sesudah sholat. Apakah niatnya kopiah ataukah ba'diyah? Sesudah sholat zuhur maksudnya. Kan 4 rakaat ya Ustaz. Qabliyah, iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis kalau saya tidak salah satunya dari Ibnu Umar, tapi ada istri Nabi, saya lupa apakah dia Ummu Salamah, mengatakan barang siapa yang menjaga 12 rakaat rawatib, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga, yang nanti pembahasannya apakah setiap hari atau setiap 40 hari. Tapi inti pembahasannya 12 itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, jadi 10 ya, 8. 2 rakaat setelah maghrib, 10, 2 rakaat setelah isya. Tapi riwayat Ibnu Umar 10. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya sudah 6, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah sekarang Ibu terbiasa dengan qabliyah 4. Baik. Datang ke masjid, ternyata kesempatannya cuma cukup untuk 2 qabliyah. Ternyata sudah qomat, berarti sisa 2. Bisakah qabliyah duhur ini dilaksanakan setelah duhur? Maka jawabannya berdasarkan beberapa kaidah, maka dia boleh, dengan catatan memang Ibu termasuk orang yang menjaga 4 itu. Ya, kalau tidak pernah menjaga 4, 2 ji, tapi karena istilahnya ini ada ceramah bagus ini, boleh je mengqada, maka diqada terus. Sama dengan subuh tadi, Nabi bilang Ustaz, kau boleh jadi qada salat qabliyah subuh setelah subuh, padahal tidak pernah salat qabliyah sebelumnya. Nah, itu tidak boleh. Jadi boleh Ibu, boleh diqada setelahnya, diniatkan setelahnya itu adalah qabliyah. Nanti setelah itu bangkit lagi 2 untuk ba'diyahnya. Iya. Kalau tidak terlalu pusing jadi, tapi kalau merasa cukup dengan 2 tadi, sudah 2 qabliyah sudah didapati, setelah salat duhur, sunnahnya adalah sunnah ba'diyah. Dia dengan mirip-mirip dengan ini Pak, mirip-mirip dengan ini. Berapa rakaat salat sunnah ba'diyah Jumat? Bapak bisa bantu saya? Salat ba'diyah Jumat berapa rakaat? Berapa? 4, betul. 4 jika dilakukan di masjid, 2 jika di rumah. Imam Nawawi mengatakan dia 6, 4 di masjid, 2 di rumah. Tetapi ternyata perinciannya, jika salat sunnah ba'diyah Jumat itu dilakukan di masjid, sebaiknya 4 dengan 2 kali salam, 2. Tapi jika dilakukan di rumah cukup dengan 2. Tetapi umumnya saya dan bapak-bapak melaksanakan ba'diyah Jumat itu 2, dan itu cukup. Iya, itu artinya 4 itu afdalnya. Sama dengan tadi
qabliyah duhur itu 4 itu yang afdal. Tetapi kalau dia 2 dia cukup. Dia cukup. Begitu. Ya. Bolehnya boleh insyaallah. Iya. Oke Pak, terima Kenapa, kasih. Cuma sedikit ini saya cuma nyambung iya. Baik. mengenai Setelah itu. mengkada yang saya tanyakan Pak Ustaz. Kalau kita ketiduran terlambat salat subuh, misalnya nanti jam 7 baru terbangun, Iya. apakah dihitung mengkada atau salat subuh saja? Oh iya iya. Iya, Oh. gitu Ustaz. Karena sering kita dengar dari orang tua dulu bilang kalau terlambat, yang penting kau jangan ngomong-ngomong, Ah iya. langsung wudhu, ya, langsung salat, ya begitu Ustaz. Coba itu. Sebelum saya jawab, niatnya tadi kalau dia niatnya qabliyah setelah sekalipun dilakukan setelah sholat duhur, maka tetap niatnya bahwa saya berdiri ini adalah qabliyah, Pak. Iya, nanti niatnya yang memisah satu perbuatan, apakah ini qabliyah atau dia ba'diyah. Pertanyaan Bapak, orang terlambat bangun jam 7 untuk salat subuh, apa itu disebut qada atau salat subuh saja? Maka perlu kita pahami, kadang-kadang qada itu bermakna mengganti. Kadang-kadang qada itu qadaan dalam bahasa Arab yaqdiha, artinya ditunaikan. Jadi qada itu kadang-kadang maksudnya mengganti apa yang terlewat. Kadang-kadang qada itu bermakna dia menunaikannya. Maka orang yang terlambat bangun di subuh hari, dia bangun jam 7 setelah terbit matahari, maka dia melaksanakan salat subuh itu sebenarnya qadaan, bukan qada mengganti, dia menunaikan. Adapun istilah orang tua kita, bangun kau salat, kalau kau terlambat bangun langsung kau salat subuh, jangan bicara-bicara. Nampaknya kalau saya masih ingat dulu penjelasan beberapa orang-orang tua, belum kau salat subuh tuh, jangan kau bicara, jangan salat subuh cepat. Itu nampaknya dia menginginkan diamnya kita ini, tidak bicaranya itu, supaya dia dianggap subuh. Dia dianggap subuh. Karena kalau sudah bicara, berarti Anda sekarang berbicara di waktu terbit matahari. Itu maksudnya Pak, yang penjelasan yang saya dapat. Jadi kalau sudah bangun terlambat, tetap melaksanakan sholat subuh, bahkan boleh sholat qabliyah dulu. Buktinya bahwa berbicara ketika terlambat bangun boleh adalah Nabi. Nabi ketika bangun terbit matahari, karena matahari kena menimpa beliau bangun, beliau bicara. Wahai Bilal, adzin, kumandangkan adzan. Beliau bicara. Berarti kalau terlambat bangun salat subuh, enggak apa-apa bicara. Ya, misalnya mau masuk kamar mandi Pak, jam 7 ini. Nah, ada anak lagi mandi mau pergi sekolah. Apa mau dibilang? Nah, bilang anak-anak, tunggu dulu Pak. Kenapa Kika? Nanti susah. Inilah kadang-kadang ada perbuatan orang tua kita atau saran orang tua kita yang tidak selesai ke kita. Kita masih ingat Pak, Ibu, tentang petunjuk pemandi jenazah yang katanya tidak boleh bicara. Akhirnya saya masih pernah cerita di sini Pak. Saya waktu mandikan jenazah bapak saya itu dipotong-potong itu enggak mau pakai sabun cair. Pak imamnya itu Pak, dia potong-potong sabun batangan, baru dia bagi. Padahal yang dimaksud ketika memandikan jenazah jangan bicara, maksudnya setelah selesai memandikan jenazah jangan bicara apapun aibnya ya orang yang kau lihat. Itu maksudnya, jangan bicara. Sebab membicarakan aibnya orang itu berbahaya. Itulah hebatnya Islam. Orang mati saja tidak boleh dibicarakan aibnya. Kalau Ibu kasih kesempatan saya 2 menit, Bapak, saya ceritakan tentang bahaya menceritakan aib orang, bahkan jenazah. Di zaman Imam Malik, di abad
kedua Hijriah. Ini sebagai penutup. Kayaknya saya pernah cerita. Ada pemandi jenazah memandikan jenazah seorang mantan pelacur. Itu orang mati Pak, mantan atau masih? Mantan toh? Nah, pemandi jenazah ini ibu-ibu, ketika dia mandikan jenazah mantan pelacur ini, ketika dia mandikan, tangannya sampai di, minta maaf, sedikit riskan ini untuk menyebut, sampai di bagian alat vitalnya. Lalu dia berbisik dalam hatinya, dia bilang, sungguh terlalu banyak dosa orang ini, sudah berapa kali dia ya berhubungan dengan laki-laki berganti-ganti. Tiba-tiba tangannya masuk di alat vital mayat itu dan tidak bisa dicabut keluar. Itu terjadi zaman Imam Malik, tidak bisa dicabut. Akhirnya orang-orang bilang tidak ada jalan lain kecuali harus dipotong. Untungnya saat itu ketika sudah mau dipotong kan geger. Maka ada orang di situ mengatakan, jangan, kita tanya dulu ke Imam Malik. Kita tanya ke Imam Malik apa yang perlu kita lakukan. Maka Imam Malik ketika diceritakan kisahnya, Imam Malik mengatakan cambuk pundak orang itu 40 kali. Cambuk. Maka ketika dicambuk 40 kali, lepas. Setelah selesai, singkat cerita, ditanya oleh Imam Malik, kenapa bisa begitu? Dan kenapa hukumannya begitu? Dicambuk 40 kali. Dia bilang, cambukan 40 kali itu adalah hukuman untuk orang yang menuduh orang lain melakukan perzinahan. Padahal orang itu sudah mayat. Tidak mungkin dia berzina. Maka jangan sampai Anda mengungkap aib orang, bahkan yang sudah mati sekalipun. Itulah maksud diam ketika memandikan jenazah, bukan diam tidak bicara. Setengah mati itu yang ketua pemandian, kalau tidak boleh, dia mau bilang, tabe air ka dulu di situ kasih jalan ini singa. Air setengah mati dia. Inilah yang perlu kayaknya dipahami secara komprehensif. Saya kira demikian Pak, nampaknya sudah lewat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insyaallah pekan-pekan berikutnya kita bahas yang lain lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga Allah selalu memaafkan kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.